Halo, perkenalkan, nama saya Anatomi Rafael Simorangkir dengan NIM G002329, kelompok A4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi pelaprak 1.2, regio abdomen. Nah, di regio abdomen ini ada inferior umbilicus. Itu di perut di bagian atas. Nah, itu di bagian atas superior umbilicus ada fascia superficialis, mungkin lebih tebal dan kuat karena melibatkan otot-otot perut bagian atas seperti otot rectus abdominis. Struktur ini dapat memberikan dukungan ekstra di daerah ini karena pergerakan otot yang lebih intens di bagian perut atas. Nah, adapun otot dan jaringan yaitu fascia superficialis di daerah superior umbilicus terkait dengan otot-otot rectus abdominis yang dapat memberikan kekuatan tambahan pada lapisan ini. Terus ada superior umbilicus, yaitu di bagian perut bawah. Di bagian inferior umbilicus, fascia superficialis mungkin lebih tipis karena tidak melibatkan otot-otot perut yang kuat. Bagian ini lebih mungkin terdiri dari lapisan jaringan ikat yang lebih lembut. Nah, dan itu lebih dekat dengan organ dalam. Fascia superficialis di bagian ini mungkin lebih dekat dengan organ dalam seperti usus, karena daerah ini terletak lebih rendah di perut. Seperti ini gambarnya. Ini ada bagian kanan hipokondriak, terus ini ada epigastrik, bagian epigastrik. Ini ada bagian kiri hipokondria. Ini ada bagian kiri lumbar, ini kanan lumbar. Dan di sini ada bagian umbilikal. Nah, di bagian bawah yang ini ada bagian hipogastrik. Di bagian ini ada bagian kiri iliak, di sini kanannya iliak. Kurang lebih gambar yang ini. Selanjutnya ada lapisan dinding abdomen yaitu anterolateral. Lapisan anterolateral dinding abdomen terdiri dari kulit. Lapisan lemak subkutan, otot-otot anterolateral seperti musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis, serta fascia superficialis dan fascia membranosa. Dan ada juga posterior, yaitu lapisan posterior dinding abdomen terdiri dari otot-otot posterior seperti M. iliopsoas, M. quadratus lumborum, dan otot-otot belakang lainnya seperti fascia lumbalis dan tulang belakang. Selanjutnya ada bagian anteroratelar. Nah, di bagian itu ada pectoralis major muscle, xiphoid process, rectus cell, linea alba, dan selanjutnya yaitu ialah otot-otot perut seperti otot rectus abdominis, otot obliquus externus, otot obliquus internus, dan otot transversus abdominis yang membentuk lapisan otot-otot perut. Fascia pada bagian anterolateral meliputi fascia transversalis, fascia iliaca, dan otot-otot punggung seperti otot quadratus lumborum dan otot psoas major. Dan juga terdapat pembuluh darah serta ukuran reproduksi pria yang terdiri dari penis dan skrotum, sementara organ reproduksi wanita terdiri dari glus reproduktor, kandung, dan saluran reproduksi. Nah, di bagian anterolateral ada jaringan pada bagian anterolateral meliputi jaringan iliopelvicus, jaringan iliopsoralis, dan jaringan ilioasinalis. Nah, ada juga otot-otot punggung pada bagian anterolateral meliputi otot quadratus lumborum dan otot psoas major. Nah, selanjutnya ada otot-otot pembuluh darah pada bagian anterolateral meliputi otot aorti iliacus, otot iliacus lumbalis, dan otot arteris superficialis abdominalis. Selanjutnya ada otot pengangkutan, yaitu otot-otot pengangkutan adalah otot yang membantu dalam mengangkat dan mengarahkan tubuh. Nah, otot-otot pada pengangkutan pada bagian anterolateral itu meliputi otot rectus abdominis, otot obliquus externus, otot obliquus internus, dan otot transversus abdominis. Nah, selanjutnya
tulang abdomen yang terdiri dari beberapa bagian seperti epigastrium, hipokondrium, dan umbilikus. Selanjutnya ialah ada peritoneum, adalah membrana serosa yang mengelilingi tubuh dan terdiri dari peritoneum parietal yang melapisi dinding abdomen dan peritoneum yang menutup viscera seperti gaster dan intestinum. Nah, selanjutnya ada ligamen. Ligamen adalah jaringan yang membantu mengikat subkutan dan melindungi organ-organ dalamnya. Ligamen pada bagian anterolateral itu meliputi ligamen inguinalis, ligamen femoralis, dan ligamen transversalis. Sedangkan ada juga otot pada bagian anterolateral itu meliputi otot ischiogastricus, musculus iliopogastricus, dan musculus ilioinguinalis. Nah, sedangkan pada bagian interlateral meliputi nervus iliopogastricus dan nervus iliopelvicus. Nah, selanjutnya di bagian anterolateral. Otot-otot pembuluh darah. Otot-otot pembuluh darah pada bagian anterolateral itu meliputi seperti musculus iliacus lumbalis, musculus arteris superficialis abdominalis. Sedangkan otot-otot pengangkutan, nah itu ada musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus, dan ada musculus transversus abdominis. Selanjutnya, yaitu ada otot-otot pembuluh darah. Nah, pada bagian anterolateral ini, dia meliputi musculus aorti iliacus, musculus iliacus lumbalis, dan musculus arteris superficialis abdominalis. Nah, sedangkan bagian pengangkutan pada anterolateral ini, dia meliputi musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Nah, sedangkan muskulus-muskulus yang terdapat pada pembuluh darah ialah musculus aorti iliacus, musculus iliacus lumbalis, dan musculus arteris superficialis abdominalis. Nah, selanjutnya di bagian ini, bagian posterior itu terdapat bagian-bagian yaitu kulit, fascia superficialis dorsi, muskulus yang terdiri dari 4 lapisan, dan fascia extraperitonealis serta peritoneum parietal. Ya, bagian ini udah selesai, kita lanjut. Selanjutnya ialah anatomi rectum proprium. Nah, rectum proprium ini adalah bagian terakhir dari usus besar yang menghubungkan kolon sigmoid ke anus. Nah, dia terletak berada di bagian pelvis dan berakhir di daerah perineum. Strukturnya itu terdiri dari lapisan mucosa, submucosa, muscularis, dan serosa. Nah, mucosa rectum itu memiliki lipatan yang disebut plicta dan recta. Submucosa itu mengandung pembuluh darah dan saraf. Muscularis terdiri dari lapisan otot longitudinal dan otot sphincter internal dan eksternal. Serosa melapisi bagian luar rektum. Nah, selanjutnya, canus analis adalah bagian akhir dari usus besar yang menghubungkan kolon sigmoid ke anus. Dia berpanjang sekitar 2,5 hingga 4 cm dan duduk ke bawah dan ke belakang. Dilapisi oleh 2 segmen, yaitu zona columaris yang mengandung plica analis dan zona pecten, bagian yang mengandung epitelium berartir kadar. Nah, strukturnya itu sendiri ialah ada pectinate line, itu memisahkan zona columaris dan zona pecten. Selanjutnya ialah ada plica analis, yaitu longitudinal fold atau pembekakan mukosa. Nah, selanjutnya adalah anal columns, terdiri dari infolding menggagang membran mengandung dan beberapa otot. Selanjutnya ada anal sinus atau sinus anal, ialah lubang hitam yang terbentuk di antara plica analis. Terus ada intersphincteric groove buat oleh connection tisu dari otot koordinasi. Nah, sedangkan segmennya yaitu ada zona columnaris, ialah lini niedar oleh epitelium kolomar yang mengandung plica analis. Nah, terus ada zona hemorrhoidales, adalah kondisi di mana varetan atau pembuluh darah muncul di sekeliling gus kandungan. Selanjutnya ada zona cutanea, merupakan bagian luar dari kanalis analis, terdiri
dari epitelium squammucosa. Nah, selanjutnya ada muskulus dan fungsinya. Ada muskulus sphincter internal, yaitu yang berfungsi untuk menahan feses dan mengontrol buang air besar. Muskulus ini bersifat involuntar, artinya tidak dapat dikendalikan secara sadar. Selanjutnya ada muskulus sphincter eksternal, yaitu muskulus yang berfungsi untuk membantu menahan feses dan mengontrol buang air besar. Nah, muskulus ini juga bersifat volunter, yaitu yang tidak dapat dikendalikan. Maaf, muskulus ini dia bersifat volunter karena dia dapat dikendalikan secara sadar. Nah, selanjutnya ada muskulus levator ani. Nah, muskulus ini berfungsi untuk menopang organ panggul dan membantu mengontrol buang air besar. Muskulus ini juga dapat membantu menahan feses. Selanjutnya ada musculus puborectalis, yaitu muskulus yang berfungsi untuk membantu menahan feses dan mengontrol buang air besar. Nah, muskulus ini juga membentuk sudut antara rektum dan anus yang membantu dalam proses defekasi. Nah, berikut ada pembagian otot dari orientasi serat, yaitu ada flat muscle, otot datar. Otot datar memiliki serat otot yang tersebar secara horizontal. Contoh otot datar adalah otot dada pectoris major, otot perut, rectus abdominis, dan otot temporalis di kepala. Serta juga ada tambahan seperti musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Nah, otot datar cenderung memberikan kekuatan yang stabil dan luas, serta berperan dalam menjaga postur tubuh. Selanjutnya ada vertical muscle atau otot tegak. Nah, otot tegak ini memiliki serat otot yang tersebar secara vertikal. Contoh otot tegak adalah otot quadriceps di paha, otot gastrocnemius di betis, dan otot trapezius di punggung. Nah, kalau di materi ini, yaitu ada M. rectus abdominis dan M. rectus pyramidalis. Nah, sedangkan otot tegak cenderung memberikan kekuatan yang lebih fokus dan kuat, serta berperan dalam gerakan seperti melompat dan berlari. Selanjutnya ada identifikasi otot skelet dan otot polos. Nah, otot skelet, sphincter ani externus, merupakan otot rangka yang membentuk bagian luar sphincter eksternal dan dapat dikendalikan secara sadar untuk membantu mengontrol buang air besar. Selanjutnya ada levator ani, yaitu otot rangka yang membentuk bagian dari lapisan muscularis pelvis dan membantu dalam mengangkat dan menahan organ panggul. Selanjutnya ada muscularis bulbus spongiolus, yaitu otot rangka yang membentuk bagian dari lapisan muscularis pelvis dan membantu dalam mengontrol aliran urin dan ejakulasi pada pria. Nah, selanjutnya yaitu ada identifikasi otot polos sirkuler, yaitu yang berperan, otot polos ini terdapat di dalam lapisan muskularis mucosa canalis analis dan membantu dalam mengontrol gerakan peristaltik pada saluran pencernaan. Selanjutnya ada otot polos longitudinal. Otot polos ini juga terdapat di dalam lapisan muskularis mucosa canalis analis dan membantu dalam mengontrol gerakan peristaltik pada saluran pencernaan. Selanjutnya ada otot polos sphincter ani internus, yaitu otot polos ini terdapat di dalam lapisan dalam sphincter ani dan sphincter ani internus dan membantu dalam mengontrol bukaan anus serta mengatur aliran feses. Adapun struktur dan fungsinya, strukturnya ialah saraf. Rektum menerima inervasi dari plexus saraf, termasuk plexus saraf paremsimpatis dan simpatis. Saraf-saraf ini berperan dalam mengatur kontraksi otot polos, sensasi, dan kontrarefleks. Pembuluh darah, rektum dibeli darah oleh arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan arteri rectalis inferior. Pembuluh-pembuluh darah ini penting untuk memastikan pasokan darah yang mencakup ke jaringan rektum. Selanjutnya ada fungsi. Saraf-saraf parasimpatis membantu mengatur proses pencernaan dan mengontrol kontraksi otot polos di dinding rektum. Nah, saraf-saraf simpatis membantu mengatur aliran darah ke rektum dan mengontrol fungsi sphincter anus. Pembuluh darah memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang mencukupi ke jaringan rektum, serta menghilangkan produk-produk sampingan metabolisme. Selanjutnya ada neurovaskularisasi. Nah,
Fungsi saraf dan pembuluh darah di bagian anus yaitu saraf-saraf di sekitar anus berperan dalam menyampaikan sensasi nyeri, tekanan, dan perasaan pada darah sekitar anus. Mereka juga terlibat dalam mekanisme refleks yang mengatur buang air besar dan mengontrol sepintar anus. Nah, pembuluh darah vena di sekitar anus penting dalam memastikan aliran darah yang kuat ke daerah tersebut. Namun, pelebaran atau peradangan pada pembuluh darah vena ini dapat menyebabkan wasir atau ambeien, yang dapat menimbulkan gejala seperti nyeri, pendarahan, dan gatal di sekitar anus. Saraf di bagian anus, yaitu plexus hemorrhoidalis inferior, yaitu merupakan plexus saraf yang terletak di sekitar anus dan berperan dalam menyampaikan sensasi nyeri dan perasaan pada daerah sekitar anus. Nah, selanjutnya ialah ada struktur pembuluh darah di bagian anus, yaitu pembuluh darah vena di bagian anus, yaitu terdapat jaringan pembuluh darah vena yang membentuk plexus vena hemorrhoidalis. Nah, jaringan ini dapat mengalami pelebaran dan peradangan yang dapat menyebabkan kondisi wasir atau ambeien. Oke, sedikit lagi. Baik, peritoneum. Nah, peritoneum adalah membran serosa yang melapisi permukaan kafum, abdomen, dan disebut peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal itu terletak di sekitar peritoneum visceral yang melipisi organ perabaran. Nah, ini tadi ada parietal peritoneum itu letaknya di sini, sedangkan visceral peritoneum itu letaknya di sini. Lanjut, duplikator peritoneum, yaitu ada mesenterium yang melekatkan organ intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Selanjutnya ada omentum, yaitu melekatkan organ intraperitoneal membentang dari gaster ke proximal duodenum, yaitu ada omentum majus dan omentum minus. Serta ada ligamen peritonei, melekatkan organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Contohnya ada hepar dan gaster. Nah, lanjut, ada organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, organ intraperitoneum ialah organ yang berada di dalam peritoneum seperti saluran cerna, ginjal, dan otot polos. Nah, ini ada organ intraperitoneum, yaitu jejunum. Nah, sedangkan organ retroperitoneum ada organ yang berada di belakang peritoneum seperti usus, kolon, dan punggung. Ini ascending colon. Lanjut, ada great sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Nah, great sac yaitu sakrum yang terletak di antara diafragma dan tulang berniat, mengandung pembuluh darah otot polos dan saluran cerna. Selanjutnya ada lesser sac, yaitu sakrum yang terletak di antara peritoneum dan otot polos, mengandung saluran cerna. Selanjutnya ada foramen Winslow, buka di antara otot transversus abdominis dan otot obliquus internus di bagian lateral peritoneum menjadi titik menggung. Ya, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.